dari zaman abad ke-5 sampai abad ke-15, itu tidak ada satupun ulama yang berkesinambungan sanad kitabnya menyebutkan Ubaidillah sebagai Ahmad, anaknya Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Syed Mudakori kembali hadir dalam sebuah wawancara dengan para netizen terkait dengan kembali membedah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan tersambung dan tidaknya Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Beberapa data yang masuk, komentar yang masuk menyampaikan bahwa Imam Ubaidillah yang notabene dipermasalahkan terkait tersambungnya atau sebagai putra dari Ahmad Isa Al-Muhajir dibantah oleh Syed Mudakori karena datanya bulat, muter-muter, tidak sinkron, sehingga itulah yang menyebabkan keraguan atas Imam Ubaidillah sebagai putra Sayyid Ahmad Isa Al-Muhajir. Terus bagaimana tanggapan Syed Mudakori terkait dengan mereka yang membela atau yang menisbatkan Imam Ubaidillah sebagai putra Ahmad Isa Al-Muhajir? Disampaikan oleh Syed Mudakori bahwa siapapun yang membela nasabah Alawi yang menisbatkan tersambung sebagai dzurriyyah Rasulullah disampaikan oleh Syed Mudakori sebagai tindakan yang berdosa dan akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menyalahi atas kitab-kitab nasab yang notabene menolak Imam Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad Isa Al-Muhajir. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Syed Mudakori lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Halaman Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu bang, orang nasab-nasab ulama lain aja yang punya nasab Sadatul Ashraf, mereka punya data yang jelas kok, punya data yang ittisal kok sampai kepada Rasulullah. Masa timbang klan Ba'alawi dipaksakan untuk benar adanya sementara tidak ada data? Coba lihat di kitab manapun yang menjelaskan nasab Ba'alawi, semua tidak ada referensi. Referensi putar-putar di situ baik. Putar-putar kayak gasing di situ aja putar-putar. Nggak naik-naik gitu loh. Tapi ceritanya mereka naik. Sampai ke Sidratul Muntaha, kalah kita. Gitu teman-teman. Jelas nggak nih? Ada yang ngomong begini. Nih tak jawab nih pertanyaan. Kalau dibutuhkan kitab sejaman, maka silsilahnya Rasulullah ke atasnya itu tidak terverifikasi dalam kitab sejaman. Ngomong kalau udah kayak udah pernah neliti ngomongnya. Pertama teman-teman, ahli nasab di zaman Nabi itu ada catatannya. Ada catatannya, mereka mencatat dari zaman-zaman itu. Jadi bangsa Arab ini karunia-Nya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka memverifikasi nasab mereka masing-masing, gitu loh. Mereka mencatat dan diturunkan, gitu loh. Paham?
Jadi kalau ditaksis kepada kebenaran dari nasab Nabi Muhammad SAW, ya, itu tidak perlu ditanya. Nabi Muhammad itu datangnya dengan wahyu, gitu loh, wahyu dari ilahi. Allah sendiri yang memberitahukan kebenaran nasabnya, gitu loh. Karena Nabi itu seorang Sayyidul Mursalin, Nabiullah, ya, kalamullah aja sampai ke dalam sujurnya, dalam hatinya, apalagi timbang persoalan nasab. Nabiyil ummi, Nabi yang tidak butuh baca dan tulis. Bukan berarti Nabi tak bisa baca, bukan berarti Nabi tak bisa nulis. Nabi yang tidak butuh tulisan dan bacaan. Itu harus paham Nabiyil ummi, gitu teman-teman, ya. Maka dipahami baik-baik, yang cerdas sedikit. Jangan demi membela orang yang nasabnya masalah, rela untuk membuat satu narasi-narasi yang memang enggak ada kaidahnya, enggak makulah, gitu loh. Data tak ada. Bagaimana memaksakan orang dia sebagai juriyat Nabi, sedangkan Nabi sendiri mengatakan man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Tuh. Siapa orang yang menisbatkan satu nasab kepada yang bukan bapaknya, sedang dia tahu itu bukan bapaknya, kan? Maka surga haram atas dirinya. Berarti orang yang membela nasab orang itu sama hukumnya, gitu. Bahaya. Jadi kalau kita menemukan atau meneliti benar, kalau nggak ada, jangan dipaksakan iya, jangan dipaksakan bahwa oh ini nasab udah, padahal kita udah tahu nasab itu tidak diverifikasi dalam kitab-kitab nasab yang induk, gitu. Iya, sedangkan mereka aja selalu memasukkan nasab orang dengan berdasarkan kitab induk, kitab nasab kami nggak ada, kitab nasab kami nggak ada, gitu. Padahal nasab sendiri rungkat, gitu. Jadi menganggap di Indonesia ini cuma dia doang yang keturunan Nabi, orang lain keturunan angin kali, gitu teman-teman. Pribumi artinya non Yahudi. Habib dilaknat Allah karena berdusta atas nama Rasulullah. Iya, akhirnya kan perbuatan mereka macam-macam udah sekarang. Kalau dulu mereka terhijab, kakek moyang mereka terhijab, nggak kena masalah dengan takwa, ya. Tapi mereka saat ini kadang-kadang cebok aja kagak, mabok. Soalnya pernah lihat kan, ketangkap ya, divideokan orang mabok sampai jengkang-jengking di rumah orang, ya. Nah dia ente nggak mahabah sama Habib, maksudnya kau ente. Aduh, kasus nasabnya Sadah Ba'alawi yang diisbat nasab oleh Nakib dan Naqobah Internasional dipertanyakan, ada posasi diisbat ditubat. Ulama nasab mana yang mengisbat ente sebagai keturunan Nabi? Suruh ketemu sama aneh, kasih nomor aneh, telepon aneh terus ilmunya. Ahli nasab internasional, ujung-ujungnya pakai software ngetik nama orang, cit, bukan individu melalui ilmu kitab, pakai ketik. Ubaidillah, crit, pakai software Ubaidillah, crit. Tanya sama ahli nasab ente, Ubaidillah itu nih, tanya sama ahli nasab internasional, Ubaidillah anak siapa, kitab mana yang memverifikasi Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Ayo, mana? Tanya sama ahli nasab internasional. Jangan kalah sama ahli nasab nasional, jangan kalah sama ahli nasab amatir. Yang ahli nasab udah tingkat tinggi, jangan kalah sama yang amatir. Yang ahli nasab udah tingkat profesional bahkan internasional, jangan kalah sama yang amatiran. Kasih jawaban, tanya, telepon ente, tanya nih, emang kongguan namanya Ubaidillah itu tercatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa
di kitab zaman siapa? Tanya. Oh, kalau di zamannya sezaman dengan Ubaidillah memang nggak ada, emang kakek ente nggak ditulis. Baru dijawab. Oh, kalau begitu kami bukan sabda. Itu jawabannya karena ya apa? Karena rasa menutupi kebenaran supaya nggak tersinggung, ya. Iya, memang sih nggak dituliskan, nggak disebutkan, ya bukan berarti nggak ada, gitu. Tanya lagi, terus nggak disebutkan bukan berarti tidak ada. Kapan adanya? Tanya. Iya, adanya di abad ke-9. Oh, terus baru ada di abad ke-9. Dari dasar mana? Tanya, supaya kau nggak masuk neraka. Tanya lagi sama ahli nasab itu, gitu. Baru ada di abad 9. Siapa yang memverifikasi keberadaan di abad 9 itu, gitu loh. Atau tanya yang kedua begini, kalau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, berarti yang pasti ada yang disebutkan dong. Nakib, Pak Nakib. Oh iya, yang pasti yang udah disebutkan ya pasti ada. Berarti yang nggak disebutkan berarti nggak pasti ada dong Pak Nakib. Iya, terus ngapain diakui yang barang nggak pasti ada Pak Nakib? Ayo Pak Nakib, kenapa barang yang nggak pasti ada, belum tentu ada, kok dianggap ada? Itu dasarnya dari mana? Tanya. Masa Nakib internasional kalah sama Kiai Imad sama saya yang amatiran? Lucu. Itu bukan nakib, namanya nakop. Aduh. Ente panggil nakib internasional, ya, tanggal bulan Juni suruh datang. Kalau nggak datang gua kata kamar gledek. Nih, ahli nasab amatiran mau nantang ahli nasab internasional, bilang bisa jawab nggak? Semua udah kita kaji, nggak ada. Puter-puter di abad situ aja 8, 9, 10, 11, 12. Bahkan dari abad yang 13, 14 sampai 15 juga banyak ahli nasab yang tidak mengakui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ayo, bahkan Ar-Raudhul Jali sendiri Murtada Az-Zabidi, ya, secara kaidah nasab dia tidak mengatakan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Itu Ar-Raudhul Jali sendiri. Dari mana saya menyatakan demikian? Sudah saya ulang-ulang saya baca kitab Ar-Raudhul Jali. Ar-Raudhul Jali. Apa kata di Ar-Raudhul Jali? Ketika dia sebelum menuliskan nasab Bani Ubaidillah atau Abdullah, dia lebih dahulu memvonis hukum di situ. Dia lebih dahulu mengisbat, ya, mengisbat apa? Bahwa anak keturunannya Ahmad bin Isa yang sudah kami sebutkan, yaitu Muhammad, Ali dan Husain, itu yang sudah diittifakkan atau disepakati oleh ahli nasab semuanya. Adapun Ubaidillah bla 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 itu berarti maknanya muqabil ittifaq, gitu loh. Kalau muqabil ittifaq berarti muqabil sahih. Muqabil sahih derajatnya Pak dhaif, gitu. Derajat dhaif dalam ilmu nasab sah dikatakan mardud apabila mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi, gitu loh. Mewujudkan ubudun nasabnya, menyatakan di kalangan masyarakat. Kalau secara pribadi keluarga kau masing-masing Ba'alawi, ya, ngaku keturunan Nabi, cerita sama keluarga kamu, ya kita keturunan Nabi nak, jangan begini moral kau nak, jaga kakek moyang kau nak, jangan sampai malu-maluin kakek moyang kau nak, jangan berak di pinggir jalan, beraklah di toilet nak, jangan berak di toilet pun di tempat kencing, berak di toilet yang tempat beraknya, gitu loh. Kalau nggak bisa jongkok duduk nak, kalau nggak bisa duduk jongkok nak, gitu. Jangan segala bini orang dihajar nak, nggak baik. Malu bapak kau nak, malu kakek kau keturunan Nabi nak. Tapi jangan bilang-bilang ya sama orang kau keturunan Nabi.
nanti nasab kau nanti rusak, karena kakek kau itu belum terverifikasi sebagai nasab yang sahih. Baru katanya nak harus bilang begitu, gitu loh. Coba dari dulu seperti itu, aman-aman aja nasab Alawi, gitu loh. Ini giliran dibilang wah itu kan nggak ditipak, itu kan bukan berarti Ubaidillah nggak ditipak, kan dicatat. Kan udah nggak jelas omongannya, ilmiahnya nggak ada gitu loh. Faktanya Muhammad Murtada Zabidi, beliau menyatakan yang sahih 3 nama. Anak Ahmad bin Isa namanya Muhammad Abu Ja'far Ali, ada yang mengatakan Ali ini Ali Zainal Abidin, Abil Hasan Ali Zainal Abidin, dan Al-Husain, gitu loh. Itu yang sudah ittifaq di antara ulama ahli nasab. Yang jadi ijma di antara ulama ahli nasab, yang kalau kita tolak nasabnya murtad, yang udah kadar kali ijma, yang udah qat'i, itulah yang bernama Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad, ya, bin Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain Al-Syahid bi Karbala bin Sayyidina Ali Al-Murtada karamallahu wajhah bin Abi Talib wa Fatimah Zahra wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah jelas kalau ditolak murtad. Gitu. Kalau Ba'alawi ini dapat pahala ditolak. Gitu. Mengakui Ba'alawi sebagai Sadatul Rasul itu malah bahaya kalau nggak ada data. Kecuali ada data, dia tahu kaulnya dhaif, nggak apa-apa dia terima, tetapi nggak boleh dia fatwa. Sama seperti wudhu sama bensin. Apakah kita boleh katakan sama orang sah wudhu sama bensin sama oli, segala cairan bisa dipakai buat bersuci? Sah? Ya nggak sah difatwakan kalau mau diamalin sendiri oleh orang yang memang punya dasar ilmu sampai pada makam ijtihad, tafadhal. Mereka punya dalil, gitu loh. Apakah sah Anda sendiri kawin tanpa wali? Asal ada perempuan udah nikah berdua aja, nggak usah wali, nggak usah saksi, biarpun janda misalkan. Kan nggak boleh. Ya gitu bang, ngaji yang tinggi lah, jangan cuma dongeng sebelum tidur terus kau. Capek aku tiap malam cari data tentang Ba'alawi, nggak ketemu habis rokok berbungkus-bungkus teman-teman. Berbungkus-bungkus habis. Untung alhamdulillah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah aku meneliti kitab ini sampai enggak tidur malam teman-teman. Sampai jam segini enggak bisa tidur karena belum ketemu kebenaran nasab Alawi. Kau pikir enggak sakit kepala aku? Kau pikir suka aku menafikan nasab mereka? Tetapi aku ingin mencari kebenaran di balik nasab itu. Kalau benar bukan keturunan Nabi, sudah selesai. Tapi masih ada harapan hati dalam menelitinya, gitu loh. Kalau jangan kau pikir aku nggak pernah dapatkan informasi dari yang mengakui. Gue tahu kitab-kitab apa aja yang menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah. Dan lu nggak tahu kitab siapa aja yang tidak menyebutkan dia sama sekali. Gitu. Berapa kitab? Makanya teman-teman, memang kitab nasab itu banyak, ya. Setidaknya belum semua kitab sudah kita pelajari untuk memverifikasi nasab Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Namun sudah menjadi husnudzan, ya, belum yakin, sudah menjadi husnudzan dari semua ulama-ulama yang sudah kita baca dari zaman A sampai Z, ya, dari zaman abad ke-5 sampai abad ke-15,
itu tidak ada satupun ulama yang berkesinambungan sanad kitabnya menyebutkan Ubaidillah sebagai Ahmad, anaknya Ahmad bin Isa. Adapun kitab-kitab lain yang belum kita temukan, ya kita cari supaya ketemu. Kalau nggak ketemu, ya saya cukup berpatokan kepada kitab-kitab yang sudah muktabar, gitu. Karena di dalam ilmu fikih kita disuruh berpegang menukil kepada kitab-kitab yang muktabar. Ketika kita temukan data-data dari kitab-kitab yang muktabar atau yang muktamad, ya, itu sudah cukup hujjah buat kita, gitu. Walaupun nanti ada di kitab-kitab yang ghairul muktamad ditemukan informasinya dan dia juga punya nukilan daripada kitab-kitab yang ada di zamannya, cukup membuat kita bisa merujuk, menarik statement, menarik fatwa. Begitu teman-teman. Tapi lihat dulu derajat daripada kitab-kitab itu apakah sampai sama dengan derajat kitab-kitab yang muktamad. Kalau tidak sama, tetap muqabil masyhur, muqabil asah, muqabil sahih, gitu loh. Do you understand? Gitu teman-teman. Tiap 100 tahun masa akan berulang. 100 tahun lalu Ba'alawi di Hijaz, Mekah, Madinah dirungkat oleh kerajaan Ottoman lewat Amir Syarif Hijaz yang bernama Syarif Aun. Ya, Syarif Aun. Ya, digebukin, diceraikan sama Syarifah yang menikah dengan dia. Begitu, benar nggak bang? Gitu. Jadi nasab dibuat di mana saja sesuai dengan prosedur nasab, gitu loh. Prosedur ilmu nasab itu sudah dilakukan, nggak masalah dibuat sama siapa aja, nggak pengaruh harus ke Robitoh. Wong nasab dia sendiri ya repot, nggak ada jawaban sampai sekarang. Ngapain nyerang Robitoh orang? Seteres ente, jangan kebakar jenggot. Ukuran Robitoh yang saya mengisbat nasab saya aja nggak bisa dirungkat sama Robitoh Ba'alawi kok. Sedangkan saya bisa merungkat Robitoh Ba'alawi dengan kaidah ilmu nasab kok. Sampai sekarang nggak ada jawaban daripada yang kita perlukan. Ubaidillah anak siapa? Tanya sama Robitoh, dia aja nggak bisa jawab. Bingung dia jawabannya. Kok bisa dari Ubaid jadi Ubaidillah, dari Ubaidillah menjadi Abdullah? Siapa yang memverifikasi perubahan nama itu? Coba ngomong sebakul mukibin. Dan memang kadang-kadang yang bikin chattingan ini bukan mukibin juga, banyakkan Tuan Ba'alawi yang kebakaran jenggot, yang spirit itu. Spirit bau kemana-mana, ngepret kemana-mana. Ubaidillah zong. Iya benar. Nahnu dawil, lempar batu sembunyi tangan. Kapan gue dawil Bahlul? Majikan lu tuh bini orang dicamitin. Aduh, viral itu mah bang. Santri dipakai, santri orang, gara-gara dia rusak nama-nama ulama, nama-nama pesantren. Coba orang jadi takut nganterin anaknya. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan lagi lempar batu sembunyi tangan. Jangan lempar tai sembunyi angkat. Salah. Lupa saya.